Kami tetap pegang janji-janji Tuhan karena kami percaya yang setia. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tak takut bahaya selama Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami rindu Tuhan melawat kami. Urapan Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami semua. Sehingga ketika firman Tuhan dinyatakan, setiap perkataan dari kebenaran firman tidak ada yang dicuri oleh iblis untuk menjatuhkan kami, bahkan untuk membawa kami semakin jauh dari Dikau, tetapi membawa kami semakin dekat dengan Engkau ya Allah. Urapi hamba-Mu yang memperkatakan firman-Mu. Demikian juga urapan Tuhan dinyatakan atas telinga hati dan pikiran umat yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Iya, kita bersyukur hari ini kita masuk di dalam minggu pertama di bulan Juni ya. Kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita semua dipimpin sehingga kita boleh berkumpul ya, ada yang bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak untuk boleh beribadah di rumah Tuhan ini. Ini ada sebuah anugerah. Nah, saudara-saudara, hari ini tema kita adalah iman yang menyelamatkan, saudara. Yang diambil dari teks Kejuaraan 12, kisah tentang Abraham. Bapak Ibu, sebelum memulai khotbah ini saya mau bertanya. Tanya ya, siapa yang Bapak Ibu yang pernah naik pesawat? Lambaikan tangannya. Naik pesawat. Saya mau tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu yang sudah 10 kali naik pesawat, pernah kenal sama pilotnya? Enggak kenal. Tapi kok berani? Bapak Ibu tahu kenapa pesawat itu jendelanya kecil, jendela pilotnya? Supaya jangan ketahuan siapa pilotnya Bapak Ibu. Supaya jangan ketahuan dan kelihatan Bapak Ibu. Bahkan kita masuk Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu masuk, dia sudah masuk. Bisa dipastikan orang yang naik pesawat itu nggak tahu siapa itu pilotnya, betul? Tapi Bapak Ibu percaya dibawa terbang tinggi 30.000 meter di atas permukaan bumi. 30.000. Tinggi apa enggak? Tinggi Bapak Ibu. Resikonya kalau orang naik mobil kecelakaan masih bisa luka-luka, kepala bocor atau apa begitu ya. Kalau jatuh dari pesawat, selamat tinggal. Tapi Bapak Ibu, saya mau tanya, kenapa Bapak Ibu berani? Saudara-saudara, saya kasih ilustrasi itu untuk menggambarkan begitulah sebenarnya tindakan iman Bapak Ibu. Hari ini mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang nggak berani naik pesawat karena takut jatuh. Karena takut jatuh. Walaupun naik bis, ya ada juga yang naik bis nggak kenal juga sama supirnya, ya. Saya mengatakan inilah tindakan iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan begini, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu berharap naik pesawat, selamat dong, iya kan? Dan terbukti, dan Bapak Ibu mengatakan, oke, sampai ketemu nanti ya di Jakarta habis ya. Kalau Bapak Ibu teleponan sama saudara kan, oke udah ya kami boarding nih sekarang ya. Oke, sampai ketemu ya nanti di Jakarta. Yakin banget nih bilangnya ya. Yakin kan? Kenapa Bapak Ibu? Karena itulah iman. Bapak Ibu yakin sesuatu yang belum Bapak Ibu naikin, sesuatu yang belum Bapak Ibu jalanin, Bapak Ibu yakin ketemu di sana. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, iman yang menyelamatkan itu bukanlah mengetahui semua jawaban lebih dulu, bukan mencari kepastian lebih dulu. Iman yang menyelamatkan adalah tetap percaya kepada Allah meskipun kita belum melihat seluruh jalan di depan. Saudara-saudara, demikian juga dengan Abram Bapak Ibu. Ketika Allah memanggilnya keluar dari Ur Kasdim, Abram tidak tahu persis kemana tujuan yang akan Allah maksudkan, saudara. Tidak tahu persis kemana. Dia tidak punya peta, dia tidak punya GPS, dia tidak punya, atau nggak bisa Sherlock dulu Tuhan, nggak bisa, nggak tahu dia. Gambaran lengkap tentang tempat yang akan dia tuju pun, masa depannya pun dia tidak tahu, saudara. Yang dia pegang hanyalah janji Allah. Yang dia pegang hanyalah janji firman Allah. Saudara, apakah Abram ragu kemudian? Tidak, saudara. Abram memilih untuk tetap percaya dan melangkah mengikuti petunjuk Allah yang memanggil dia. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali kita baru berani melangkah setelah kita setelah kita mengetahui sesuatu itu dengan pasti.
Kita ingin tahu tujuannya, hasilnya bagaimana, dan jaminan keberhasilan yang terlebih dahulu. Boleh-boleh saja, tetapi bukan begitu cara kerjanya Allah. Cara kerja Allah itu berbeda, Bapak Ibu. Dia seringkali meminta kita untuk melangkah dengan iman sekalipun kita belum melihat hasilnya. Bapak Ibu yang kuliah atau apa begitu ya, anak-anak yang sudah kuliah. Saya mau tanya, waktu Bapak Ibu kuliah dulu, sudah ada uang Bapak kita? Belum ada. Orang tua saya waktu menguliahkan saya pun nggak ada duitnya. Belum ada sebanyak yang saya habiskan nantinya di kuliah itu. Kuliah aja nak. Makanya waktu saya kuliah di Medan dulu, waktu saya sebelum kuliah kependetaan teologi, saya setiap Sabtu Minggu itu sudah hitung-hitung satu hari berapa habisnya. Wih, nggak kuat nih kayaknya makan nanti. Saya pulang ngikutin teman saya naik sepeda motor gratis, supaya saya bisa pulang ke rumah lalu minta lagi, dikasih lagi sama mama saya itu untuk berangkat lagi. Demikian terus tiap hari, tiap minggu ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, itulah iman. Hari ini kita mau belajar bahwa iman yang menyelamatkan bukan hanya percaya bahwa Allah itu ada, tetapi berani mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah itu. Nah, saudara-saudara, sebuah kutipan dari John Wesley, dia mengatakan begini, Christian faith is not only an assent to the whole gospel of the Christ, but also a full reliance on the blood of Christ. Dia katakan gini, kekristenan itu, iman kekristenan itu bukan hanya menerima sepenuhnya tentang Injil Kristus, ya aku percaya, bukan, tetapi but also a full reliance, katanya, mempercayakan penuh, kepercayaan penuh dari darah Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, artinya apa Bapak Ibu? Iman Kristen itu bukan sekedar percaya Yesus juru selamat, tetapi mempercayakan kehidupan kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Iman yang menyelamatkan bukan sekedar percaya Allah ada, tetapi percaya kepada Kristus sehingga hati kita mengalami perubahan dan hidup kita dipimpin oleh anugerah Allah itu. Nah, saudara-saudara, hari ini melalui perikop ini kita mau merenungkan bagaimana iman yang menyelamatkan tersebut bekerja sebenarnya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memperoleh iman yang menyelamatkan itu. Yang pertama Bapak Ibu, iman yang menyelamatkan itu merupakan anugerah Allah. Sama-sama kita katakan, iman yang menyelamatkan merupakan, jadi bukan karena pahala, bukan karena perbuatan baik, semata-mata ini didasarkan kasih karunia Allah. Saudara-saudara, panggilan kepada Abram dalam pasal 12 ini menandai sebuah transisi perubahan dari skema Alkitab yang bercerita tentang asal-usul sejarah manusia. Kalau Bapak Ibu baca dari kitab Kejadian, sejarah manusia ada Adam dan Hawa dan seterusnya sampai kejatuhan manusia dalam dosa, lalu kemudian transisi kepada kisah penebusan melalui Sang Mesias Yesus Kristus. Saudara, dari asal-usul secara global masuk kepada asal-usul sejarah keselamatan yang dimulai dari satu pribadi yang namanya Abraham. Saudara-saudara, kalau kita pikir siapa sih Abraham ini? Abram, karena dia belum berganti nama. Nanti di Kejadian pasal 17 dia akan berganti. Siapa Abram ini? Apa dia orang hebat? Bapak Ibu, Alkitab mencatat sebelum ini hanya satu yang disebut orang saleh. Siapa? Nuh. Nuh yang disebut orang benar. Abram tidak disebut sebagai orang benar, Bapak Ibu. Abram itu hanya dicatat dalam Alkitab sebagai anak Terah. Anak Terah. Kalau boleh saya katakan, siapa Terah itu? Siapa Abram itu? Kenapa Tuhan pilih dia? Emang dia orang hebat? Saudara-saudara, Alkitab tidak mencatat bahwa dia adalah orang hebat. Saudara, Nuh diperkenalkan sebagai orang benar. Oke, Kejadian 6 ayat 9. Tapi ini tidak. Siapa Abram itu? Dari mana keluarganya? Bapak Ibu, Abram itu berasal dari kaum penyembah berhala, dari orang pagan, penyembah berhala. Saudara, lalu dia di mana tinggal? Dia tinggal di tanah Haran. Apa tanah Haran? Tanah kering, tanah yang nggak bagus untuk ditinggali. Itu sebabnya maka Allah suruh dia keluar dari situ. Bapak Ibu, dengan kata lain, tidak ada yang istimewa dari seorang Abram ketika dia dipilih Tuhan. Ini yang saya mau katakan, bahwa keselamatan itu murni karena kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan dan kekuatan kita. Saudara, meskipun kelihatannya
Doktrin ini kelihatannya benar-benar menghancurkan kesombongan manusia, Bapak Ibu. Betapa tidak, Bapak Ibu? Kita saja kadang-kadang di dalam gereja ini ada 200 orang. Kita mungkin berpikir bahwa duduk di sebelah kanan ini orang jarang ke gereja, baru ini tumben ya ke gereja. Wah, orang ini, kita selalu nganggap diri kita yang paling benar. Wah, itu kok bisa dia duduk di situ? Kenapa dia bisa berdiri di situ? Kenapa dia bisa jadi pemusik? Kenapa dia bisa melayani? Saudara-saudara, doktrin ini seakan-akan menghancurkan kesombongan kita. Tapi doktrin ini mengungkapkan fakta bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan orang-orang yang sesungguhnya tidak layak. Saudara-saudara, dalam teologi Wesley, John Wesley katakan ini adalah prevenient grace, anugerah pendahuluan. Apa yang maksud dengan anugerah pendahuluan? Makanya dia katakan gini, yang paling terkenal dia katakan gini, salvation is free for all, free in all. Keselamatan itu ada dalam diri semua orang, dalam diri dan diberi kepada setiap orang. Tapi kenapa tidak semua orang diselamatkan? Dia membutuhkan respon, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Allah kalau Allah tidak lebih dulu bekerja dalam dirinya. Itu sebabnya saya selalu tertarik begini. Kalau ada orang-orang yang convert ya, yang dari agama yang berbeda terus mau masuk Kristen, saya selalu saya runut dan pasti ketemu ada satu titik di mana dia mengalami perjumpaan iman. Entah dia sekolah di sekolah Kristen, entah dia punya tetangga orang Kristen, entah dia punya, pokoknya ada. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya kalau Allah tidak lebih dulu bekerja dalam dirinya. Itu yang disebut preparatio evangelica, persiapan Injil. Gak ada itu orang kucuk-kucuk, aku mau dibaptis terima Yesus, enggak ada. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika hati kita tergerak untuk datang kepada Tuhan, itu adalah tanda-tanda anugerahnya sedang bekerja dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika hati kita terasa dihangatkan, disentuh oleh kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, buka hatimu, respon dengan positif, datang dengan hati yang terbuka untuk menerima lawatan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, iman yang menyelamatkan itu bekerja dalam ketaatan. Nah, saudara-saudara, ayat 4 sudah katakan begini, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, seperti yang digambarkan itu, disuruh pergi. Kita ini hidup di dalam zaman yang dinamis sekali, masa perpindahan. Apalagi kita orang perantau. Biasa kalau kita keluar dari kampung kita dan seterusnya. Oleh karenanya bahayanya adalah panggilan Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim ini sepertinya tampak biasa bagi kita. Terasa biasa saja, saudara. Tapi pada masa itu, Bapak Ibu tahu, ini kan jumlah penduduk masih gak banyak di dunia itu, di bumi. Kalau dilihat urutannya dulu itu kan masih baru, itu saya katakan transisi dari mulai Adam, Hawa, langsung Kain, Habil dan seterusnya keturunan manusia. Tidak banyak. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau dia pergi keluar dari satu wilayah daerah, itu berarti dia meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan kumpulannya, kaumnya yang bisa menjadi pelindung penolong dia, dan keluar untuk menghadapi ganasnya padang belantara. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, ini bukan sesuatu yang sederhana, tapi perintah itu harus dilakukan. Saudara-saudara, dibutuhkan ketaatan untuk meninggalkan zona nyaman. Iman yang menyelamatkan pertama adalah butuh respon ketaatan kita. Yang kedua, saudara, ayat 9 dikatakan begini, sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Negeb itu artinya apa Bapak Ibu? Negeb itu artinya kering. Selatan, kering. Jadi dua, bahasa Ibrani, dia bisa artinya selatan. Kenapa disebut selatan? Dia itu adalah di daerah selatan dari tanah Kanaan menuju Mesir. Tanah Negeb, sekarang dia sudah menjadi Israel. Lalu tanah itu juga tanah yang tandus, kering. Jadi kalau ayat yang 9 dikatakan bahwa setelah Abram itu dia membangun mezbah,
Lalu kemudian dia dikatakan, lalu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Ini adalah bukti ketaatan. Tanah Negeb, tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang keras, tanah yang penuh dengan perampok-perampok di sana dan saudara-saudara yang lain. Negeb itu menjadi simbol bahwa Abram itu tidak berhenti hanya setelah dia menerima janji Allah. Dia terus melangkah meskipun dia tahu daerah yang dia akan dihadapinya sulit. Dia terus melangkah dengan taat sekalipun dia tahu keadaan di depannya sulit. Ibrani 11 ayat 8 mengatakan Abram berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dia menuju masa depan yang tidak dia ketahui, di tempat yang tidak dia ketahui juga. Dia melangkah. Dalam Yakobus, Bapak Ibu, 2 ayat 17 dikatakan begini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Bapak Ibu, kita punya iman, tapi harus ditunjukkan melalui perbuatan kita, ditunjukkan melalui sikap kita, bagaimana action kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, iman tanpa perbuatan mati. Nelayan di pesisir Bengkulu ini, dia bisa bilang begini, Tuhan, aku percaya bahwa laut Bengkulu ini akan menyediakan banyak ikan hasil tangkapan kepadaku. Aku percaya. Bapak Ibu, dia sudah dapat ikan? Kenapa belum dapat ikan? Karena dia belum pergi. Mahasiswa boleh katakan, aku percaya Tuhan, aku akan lulus nanti dalam sidangku, aku akan diwisuda nanti. Tapi dia nggak masuk kelas, dia terus bolos. Bisa dia lulus? Bisa, mahasiswa abadi dia. Saudara saya kasih Tuhan, iman harus disertai perbuatan. Kita boleh berkata, aku percaya, kalau orang nelayan tadi kata, aku percaya hasil tangkapan akan baik, lautan itu menyediakan ikan yang baik. Tetapi apa yang harus dilakukannya? Dia harus siapkan perahunya, dia harus siapkan jalannya, dia harus berangkat ke tengah laut. Itulah iman disertai dengan perbuatan. Bapak Ibu, orang percaya harus terus berani melangkah meskipun kita memasuki wilayah kering, meskipun kita memasuki masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu hari ini dolar berapa lagi, tapi hari-hari ini kita dihantui dengan keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Begitu banyak informasi-informasi yang membuat orang Kristen pun panik. Saya mau katakan Bapak Ibu, hari-hari ini kita butuh iman yang menyelamatkan, iman yang tetap terus melangkah dalam ketaatan. Jangan takut. Negeb itu adalah kekeringan. Apa Negeb-Negebmu? Apakah Negebmu saat ini kesulitan ekonomi? Apakah Negebmu kesulitan karena penyakitmu? Apakah Negebmu atau ketidaktahuanmu akan masa depanmu? Jalan terus. Abram terus melangkah. Yang ketiga Bapak Ibu, iman yang menyelamatkan itu mendorong untuk hidup dalam kekudusan. Nah, saudara-saudara, saya menggarisbawahi ada dua hal di ayat 7 dan ayat 8. Itu di sana sama-sama dikatakan Abram itu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tetapi ada dua yang terjadi, dua hal. Yang ayat 7 dikatakan begini, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan setelah Tuhan menampakkan diri kepada dia. Lalu yang ayat 8, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan setelah dia memanggil nama Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ada dua respon. Allah datang kepada dia menampakkan diri dan dia memanggil nama Tuhan. Di sini saya katakan dengan hubungan, terhubung, terkoneksi. Bapak Ibu, iman yang menyelamatkan itu bicara tentang relasi. Kehidupan orang beriman itu ditandai dengan kerinduan untuk terus dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, tadi kan dikatakan dalam lagu pujian kita bahwa sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku nggak takut asal kau di sisiku. Bapak Ibu, banyak orang sekarang imannya itu apa? Iman mau ke surga, tapi kita nggak peduli apakah di surga ada Tuhan atau tidak. Yang penting tujuan kita surga, Bapak Ibu. Kita keliru, Bapak Ibu. Iman kita adalah ketika kita berjalan sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun dalam sakit penyakit yang berat, sekalipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan ekonomi sulit, tetapi sepanjang engkau besertaku, aku tetap selamat. Amin.
Saudara-saudara, itu iman yang menyelamatkan, yang dibangun dalam relasi. Bicara relasi itu bicara tentang kita dikuduskan, kita berada bersama-sama dengan Allah. Hidupnya itu senantiasa terpaut dengan Tuhan. Datang ke gereja ini bukan hanya setor tanda tangan atau setor muka bahwa wah orang Kristen kita juga, enggak. Datang ibadah ke rumah Tuhan inilah sebagai ekspresi syukur kita. Maka begitu indah sekali ketika kita menyanyi, kita memuji Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Terbangun hubungan kita dengan Tuhan. Apapun masalah kita, kita percaya keluar dari tempat ini, aku akan sanggup menghadapi apapun. Persoalan ekonomi aku sanggup hadapi. Aku percaya bahwa keadaan sakit penyakitku pun aku akan sanggup hadapi selama Engkau besertaku. Itulah iman yang menyelamatkan, Bapak Ibu. Dibangun dalam relasi dan kekudusan. Yang keempat, Bapak Ibu, yang terakhir, iman yang menyelamatkan itu menjadikan kita saluran berkat. Saudara-saudara, ayat 2 dan 3 itu mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara, janji Allah untuk memberkati Abraham ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa semua orang diberkati oleh kehadiranmu. Semua bangsa diberkati oleh karena engkau. Dalam teologi Wesley, Bapak Ibu, keselamatan itu selalu memiliki dimensi sosial, bukan hanya pribadi. Maka ada namanya kesalehan sosial. Kesalehan pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan itu harus juga menjadi berkat bagi sesama kita. Terbangun juga hubungan dengan sesama kita. Maka seringkali Bapak Ibu, kalau orang metodis itu berpuasa itu kita nggak makan, tapi uang makan itu kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang. Kita belikan makanan bagi mereka-mereka yang kekurangan. Kita bukan marah sama orang yang makan, kita nggak ngamuk-ngamuk ke rumah makan, enggak. Malah ketika kita menahan lapar haus, kita nggak makan, uangnya kita kasih, kita belikan makanan untuk orang lain yang kekurangan. Itulah dimensi sosial dari hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bukan membuat kita jadi sombong. Oh, aku hebat karena aku berpuasa. Bukan. Hubungan kita dengan Tuhan mendorong kita untuk boleh berbagi kepada orang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, iman yang menyelamatkan tidak membuat seseorang itu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Iman yang menyelamatkan itu menggerakkan seseorang untuk menjadi pelayan bagi sesamanya. Allah tidak memberkati Abraham supaya dia jadi gudang berkat, tidak, tetapi supaya dia jadi saluran berkat. Demikian pula Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu, bukan hanya untuk hidup kita lebih nyaman, bukan, tetapi supaya melalui hidup kita, melalui gereja kita, melalui keluarga kita, masyarakat di sekitar kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, Abraham tidak mengetahui seluruh perjalanan yang depan, tapi dia percaya kepada Allah yang memanggilnya. Hari ini Bapak Ibu, kita datang ke meja perjamuan kudus. Kita juga datang dengan iman yang sama. Dalam teologi Wesley, perjamuan kudus ini disebut means of grace, yaitu salah satu cara Allah bekerja menyatakan kasih karunia-Nya kepada umat. Di meja Tuhan ini Allah kembali mengingatkan kita akan karya penebusan dalam Yesus Kristus, dan itu yang menguatkan iman kita. Saudara-saudara, Abraham menerima janji Allah dengan iman. Kita juga menerima keselamatan dalam Yesus Kristus dalam iman. Roti yang akan kita terima ini mengingatkan kita akan tubuhnya yang sudah dipecah, berkorban untuk kita. Anggur yang akan kita nikmati nanti mengingatkan kita akan darahnya yang tercurah bagi pengampunan dosa kita. Kutipan Wesley tadi mengingatkan kita. Dia mengingatkan iman yang menyelamatkan adalah a full reliance of the blood of Christ. Satu kepercayaan yang sepenuhnya kepada Kristus, darah Yesus, itulah yang menyelamatkan kita. Dan itu kita imani, Bapak Ibu. Kita imani. Karena itu ketika kita datang ke meja Tuhan ini, kita tidak datang karena kita merasa bahwa kita sudah layak, bukan. Tapi kita datang karena kita percaya kepada anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari tundukkan kepalamu, kita masuk dalam renungan sejenak. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada di antara engkau yang saat ini sedang bingung menentukan arah hidupnya. Mungkin ada juga yang saat ini engkau sedang bergumul dengan usahamu, dengan pekerjaanmu, atau masalah ekonomi, atau masalah keluarga dan rumah tanggamu. Mungkin juga ada
di antara para lansia yang sedang bergumul menghadapi kelemahan fisik yang hari-hari ini semakin mengkhawatirkan. Hari ini Tuhan mengundang engkau untuk datang kepadanya. Sebagaimana Allah setia menyertai Abraham dalam setiap perjalanannya, demikian pula Kristus, dia berjanji menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Karena itu saudara-saudara, sebelum menerima perjamuan kudus ini, mari kita bertanya ke dalam diri kita sendiri. Tanya kepada dalam dirimu sendiri. Renungkan baik-baik. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh percaya bahwa hidupmu adalah untuk Kristus? Apakah engkau sudah mengandalkan Kristus sungguh-sungguh, atau engkau selama ini lebih mengandalkan kepintaran dan kehebatanmu sendiri? Mari renungkan dan tanya kembali dalam dirimu. Apakah engkau sudah mengizinkan anugerah Allah membentuk hidupmu sedemikian rupa untuk engkau terus mengalami pengudusan, penyucian? Mari tundukkan kepalamu, saudara. Renungkan. Iman yang menyelamatkan bukan berarti Tuhan mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Iman yang menyelamatkan justru kita tetap percaya sekalipun keadaan masih tetap seperti yang tidak kita inginkan. Sepanjang Tuhan berjalan beserta dengan kita, maka kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita. Di sanalah ada keselamatan. Tuhan, kami bersyukur hari ini firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah ini boleh menjadi rema bagi umat. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, ada satu kekuatan yang terus ada melekat dalam diri kami. Kami tidak tahu hari esok kami. Kami tidak tahu masa depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi ke depan. Kami tidak tahu dari mana kami akan memperoleh biaya pendidikan anak-anak kami. Kami tidak tahu bagaimana kami harus bisa dapat disembuhkan dari sakit penyakit kami. Kami juga tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga kami yang saat ini mungkin sedang kacau balau menjadi dipulihkan. Kami tidak tahu Tuhan, tetapi yang kami tahu, sepanjang Engkau bersama dengan kami, kami akan tetap ditopang dan dikuatkan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Kiranya Engkau urapi, berkati. Kami berdoa secara khusus untuk kami yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, kami yang mungkin mengalami lemah tubuh fisik yang hadir dalam ibadah saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Suryana, kami berdoa untuk Ibu Dharma Siregar, kami berdoa untuk Ibu Mutiara Ginting, kami berdoa untuk Bapak Witarsa Sitepu, kami berdoa untuk mereka-mereka yang mengalami sakit penyakit dan dalam pemulihan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah Sang Penyembuh. Tapi sekalipun mungkin penyakit masih ada dalam diri kami, kami percaya selama Engkau tetap memegang tangan kami, maka kami akan dimampukan terus melangkah. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa. Terlebih ya Tuhan, untuk pendidikan anak-anak kami, Engkau memberkati hasil anak-anak kami dalam ujian mereka. Tuhan, cukupkan apa yang diperlukan untuk biaya pendidikan anak-anak kami ke depan, yang memasuki tahun ajaran baru. Tuhan berkati kami. Cukupkan apa yang kami perlukan Tuhan. Kami mau terus melangkah dalam iman. Anak-anak kami yang sedang menantikan pekerjaan, berkati mereka. Anak-anak kami yang sedang menantikan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan. Tuhan berkati juga mereka yang menantikan keturunan. Sekalipun saat ini kami belum melihat ada hasilnya Tuhan, kami belum melihat bagaimana kami beroleh keturunan daripada Engkau Allah, tetapi kami punya iman percaya bahwa Engkau akan memberkati setiap rahim para ibu yang merindukan keturunan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menghadirkan keturunan-keturunan lagi bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya. Iman kami tetap berkata, sekalipun gunung tak berpindah, kami percaya Engkau Allah yang tak kekurangan, kuasa-Mu sempurna. Ini iman kami Tuhan. Kau berkati juga Bapak untuk pemilihan pengurus majelis gereja tempat ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap pengurus, setiap majelis yang sudah diusulkan nanti Bapak untuk ditetapkan sebagai majelis gereja periode 2026-2028.
Tuhan tolong berkati. Karena kami tahu bahwa jabatan kemajelisan bukanlah jabatan yang patut disombongkan, bukanlah jabatan yang patut diperebutkan, bukanlah jabatan untuk kami mempopulerkan diri kami sendiri, tapi sebuah jabatan di mana kami dituntut untuk pikul salib, sangkal diri, dan sungguh-sungguh mengikut Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang sudah menyerahkan hidup mereka, menyerahkan diri mereka, waktu mereka untuk 2 tahun ke depan. Urapi dan berkatilah mereka. Pakai mereka Tuhan. Terus sungguh-sungguh dipakai untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Tuhan berkati juga bangsa negara Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Indonesia. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri kabinet, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, seluruh perangkat-perangkat pemerintahan Tuhan, kami berdoa. Urapi mereka Tuhan. Pulihkan kembali Indonesia Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah otoritas Allah bekerja atas mereka, mengintervensi setiap para pemimpin negara ini, pemimpin pemerintahan kami. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan. Engkau pakai mereka Tuhan jadi saluran berkat. Engkau memberkati anak-anak Tuhan ini, supaya mereka boleh menjadi contoh dan teladan dalam integritas, sehingga sungguh kemajuan boleh nyata di Indonesia melalui bakti dan teladan dari anak-anak Tuhan yang duduk di kursi-kursi pemerintah. Tuhan berkati Bengkulu, jauhkanlah kami dari bencana alam, dari gempa bumi, dari badai, dari tsunami. Tuhan luputkanlah Bengkulu ini Tuhan. Luputkanlah kami Bapak, lindungilah kami ya Tuhan. Peliharalah kami umat-Mu bersama dengan saudara-saudara kami masyarakat di Bengkulu ini, supaya Bengkulu ini menjadi daerah yang semakin maju, semakin daerah di mana ketika Tuhan memberkati kami, kami pun menjadi saluran berkat Tuhan kepada Bengkulu ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan menerima sakramen jamuan kudus. Urapi berkati Tuhan sakramen ini, agar kami sungguh-sungguh boleh menjadikan ini menjadi sebuah momentum mengingat kembali pengorbanan Kristus bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.